Baiklah, perkenalkan nama saya Murais Fatur Rahman dengan NIM G0023-108. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang gaster dan esofagus. Ya, oke. Next slide. Oke, yang pertama adalah anatomi dari organ esofagus dan gaster. Yang pertama adalah esofagus dulu. Jadi esofagus itu memiliki tiga angustia atau tiga penyempitan. Yang pertama di superior, angustia superior, mediana, sama posterior. Nah, untuk di posterior itu setinggi VC6 dan dia tuh terdapat pada musculus cricopharyngeus dan cartilago cricoidea. Lalu pada media itu terdapat di VTH4 atau 5 sampai 5 atau 5 dan di tempat arcus aorta dan bronchus primarius dexter menyilang. Selanjutnya ada angustia posterior atau di VTH10 posisinya dia tuh saat melalui hiatus esophagus. Pokoknya ngelewatin di ya masuk ke abdomennya. Oke. Lalu untuk parsnya dia terbagi menjadi tiga pars. Yang pertama adalah pars cervicalis tinggi VC6 yang bagian angustia superior itu sampai VT1. Untuk kedua adalah pars thoracalis itu ada di VT1 sampai VTH10 ya. Jadi dan di tengah itu berarti ada angustia mediana. Dan lalu untuk pars terakhir yaitu pars abdominalis itu di VT10 sampai VT11 itu ada angustia posteriornya. Oke, baiklah kita next lanjut. Yang kedua ada anatomi dari gester. Lalu anatomi gester ini termasuk bagian dari traktus digestivus terletak di antara esophagus, pars abdominalis, dan duodenum. Nah, pada anatomi superficialnya, gester akan menempati regio di epigastrika, umbilicalis, dan hypochondriaca sinistra pada abdomen. Lalu bentuk gester sendiri berbeda-beda tergantung dari isi, fase pernafasan, dan posisi tubuh seseorang. Pada orang dewasa, gester memiliki kapasitas sekitar 1.500 ml yang berfungsi untuk yang pertama adalah menyimpan makanan, kedua ada mencampur makanan dengan enzim dan asam lambung untuk membentuk simus yang berwujud setengah cair yang akan nanti dialirkan ke duodenum. Selanjutnya ada mengatur kecepatan penyiraman simus ke intestinum tenus sehingga pencernaan dan absorpsi yang efisien dapat berlangsung. Nah, lalu ada sedikit fun fact. Nah, cara si cara si duodenum itu ngecek apakah simusnya udah sama atau enggak tuh nanti si pylorus tuh bakal buka sedikit, kalau nggak salah ya buka sedikit, terus simusnya tuh bakal masuk sedikit untuk ngecek apakah sudah masih asam atau sudah tidak. Jika aman nanti pylorusnya akan terbuka dan makanannya turun ke duodenum. Jika tidak maka akan ya gitu. Jika tidak dia akan tidak membuka dulu. Oke, next. Selanjutnya adalah neurovaskularisasi dari esofagus dan lambung. Nah, yang pertama adalah esofagus dulu. Jadi untuk esofagus di arterinya itu sepertiga superior itu ada esophagealis, arteri thyroidea inferior, sepertiga medianya ada aorta descendens, thoracica, dan arteri bronchialis dextra et sinistra di kiri kanan. Selanjutnya sepertiga inferiornya ada arteri gastrica sinistra. Lalu untuk venanya, sepertiga superiornya ada vena atau thyroidea inferior, sepertiga medianya pakai vena azygos, sepertiga inferior ada vena gastrica sinistra. Lalu untuk inervasinya ada plexus esophagealis, parasimpatisnya nervagus, simpatisnya truncus sympathicus, dan nervus spleniccus majus. Oke, selanjutnya adalah neurovaskularisasi esophagus, lambung. Untuk lambung arterinya itu arteri gastrika sinistra, lalu gastrik sinistra, lalu ada yang dextra juga, lalu ada gastrika brevis,
Lalu ada gastromentalis, sinistra et dextra, lalu ada gastrica posterior. Nah, rata-rata berasal dari dienalis. Lalu ada juga yang berasal dari gastroduodenalis seperti gastromentalis dextra itu berasal dari situ. Ada juga yang gastrica dextra berasal dari hepatica communis. Oke, dan sebagainya. Lalu untuk vena lambung, terdapat vena gastrica dextra et sinistra yang bermuara langsung ke vena porta hepatis. Lalu ada gastrica brevis dan vena gastromentalis sinistra yang bermuara ke vena lienalis. Lalu ada vena gastromentalis dextra bermuara ke dalam vena mesenterica superior. Oke. Lalu yang terakhir adalah neurovascularisasi esofagus lambung. Ini diinervasi lambungnya parasimpatisnya nervus vagus. Untuk simpatisnya ada truncus sympathicus, nervus panicus majus, flexus colicus. Lalu ada musculus sphincter pylorus yang mendapat impuls inhibisi relaksasi dari nervus vagus. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.